Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, melalui mimbar Jumat kali ini kami selaku khatib tidak lupa dan tidak bosan berwasiat kepada diri sendiri ataupun juga para jamaah Jumat sekalian, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat perjumpaan dengan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat kali ini kami mengangkat tema kehati-hatian dalam bertindak. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang mulia yang mestinya kita contoh dan menjadikan panutan serta tauladan, baik dalam hal menjaga keimanan dan keislaman, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam setiap langkah dan tindakannya penuh kehati-hatian dan selalu berpancar akhlak yang mulia. Semoga kita semua bisa selalu berkiblat kepada kehati-hatian Nabi dan kepada akhlak yang mulia beliau. Karenanya takwa bisa dimaknai dengan hati-hatian. Disinilah pentingnya melangkah dengan hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang populer menjelaskan tentang arti penting hati dalam sebuah kehidupan manusia. Hadis ini menyebutkan bahwa hati adalah penentu kualitas hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ini adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Ada fenomena di sekitar kita yang menampakkan kerusakan hati alias sakit. Sakit yang dimaksud antara lain adalah sakit ucapannya, sakit akhlaknya, atau sakit perilakunya. Mentaati Allah dan tidak bermaksiat padanya akan menjadi baik hatinya, yaitu dengan memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah, dan ikhlas dalam berniat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan dengan beberapa perilaku manusia yang sembrono, melangkah tanpa hati, dan perilaku tanpa akhlak. Paling sering kita lihat adalah paras atau wajah para koruptor yang jelas-jelas tertangkap tangan atau TT, pakaian rompi oranye, ataupun dengan kasus-kasus yang lain seperti pembunuhan, judian online, narkoba, dan sebagainya. Mereka masih bisa tersenyum dan berkilah. Budaya malu sepertinya sudah hilang darinya, padahal malu itu adalah sebagian daripada iman. Jauh-jauh hari sebelum para koruptor ini tertangkap tangan, yaitu pada saat sumpah jabatan, mereka bersedia untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa takwa itu? Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, takwa adalah kehati-hatian dalam bertindak maupun mengambil keputusan, bukan sebaliknya dengan cara sembrono, sombong, dan penuh dengan maksiat. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tawadu atau rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Nu'aim.
terharu dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal polisi di Duren 3 Perumahan Dinas Polri Jakarta kepada ajudannya sendiri, yaitu Brigadir J yang masih sangat muda. Entah kenapa di benak seorang jenderal ini hingga tega berperan sebagai malaikat pencabut nyawa, yaitu bagi ajudannya sendiri dengan cara menembak. Secara kasat mata adalah peristiwa tersebut di atas jelas jauh dari akhlak mulia dan dilakukan tanpa melibatkan hati nurani yang bersih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Agar terhindar dari kecerobohan dan kefatalan sebagaimana contoh tersebut di atas, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan hati ini. Misalkan sebagaimana nasihat orang Jawa dalam syair Tombo Ati. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran sakmanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Mungkin dari para jamaah ada yang kurang tahu tentang bahasa Jawa, maka bahasa Indonesianya kira-kira begini. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insyaallah Gusti Allah mencukupi. Ini semua bisa mendukung pemberdayaan umat agar terhindar daripada kemiskinan, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan mental, seperti juga berkurban, zakat, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, wa khairunas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bisa jadi kita bukan orang yang berpengaruh. Bisa jadi kita bukan mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi pendidikan rendah, perekonomi yang lemah, dan tak banyak pengikut serta pengaruh. Namun ketika bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita termasuk dalam kelompok sebaik-baik manusia seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut di atas. Semua adalah pilihan, termasuk hidup ini juga pilihan. Semua adalah di tangan kita. Dengan cara apa kita mau menjadi sebaik-baik manusia? Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam beberapa hadis tersebut di atas. Silahkan tinggal pilih kita mau menjadi sebaik-baik manusia dengan cara mengamalkan ibadah dan amal apa. Semua sekali lagi tergantung pada kita. Wallahu a'lam.
Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa satu, karena takwa bisa memakai dengan kehati-hatian, disinilah pentingnya melangkah dengan hati. Yang kedua, budaya malu sepertinya sudah hilang darinya, padahal malu itu sebagian daripada iman. Yang ketiga, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Yang keempat, mentaati Allah dan tidak bermaksiat padanya akan menjadi baiknya hati, yaitu dengan memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah, dan ikhlas dalam berniat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang yang tetap beristiqomah dalam kehati-hatian dalam bertindak yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Amin. Ibadallah, innallaha yamurukum amri bis samaqalikum kama qawlu hatta fit tanzil wa baqaratul jin wal insa ila liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat innaka samiu qaribun mujibah wa ya hafiyal hajat. Allahumma fir lana dunubana wa fir lana wa syaitana wa aqalna wal aqrur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah radi sikni ilma warzuqni wa ma. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan lil jasad wa jiyatan lil ilmi wa barakatan rizqi wa tablatan qabla maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal hisab bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.